Halo sahabat wisdom, jumpa lagi dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Apa kabar minggu ini? Jadi mohon maaf kita sempat kosong ya 2 minggu karena kesibukan yang tidak memungkinkan ya. Baik, sekarang kita jumpa lagi untuk merenungkan satu wisdom minggu ini yang sangat menarik. Jadi kalau kita melihat zaman sekarang itu semakin edan gitu ya. Oke, jadi sahabat wisdom, bagi sahabat wisdom yang pertama kali singgah di channel saya, kalau merasa ini bermanfaat, berguna, silakan di share dan di like ya, dan di subscribe ya. Kemudian ya tentu ya ini adalah sebatas wisdom saja ya, pesan-pesan wisdom untuk kita pikirkan dan renungkan bersama. Jika tidak berkenan tentu atau punya pandangan lain tentu ya tidak ada yang salah ya. Oke, ini hanya pandangan saya saja. Oke ya. Jadi baik. Nah, teman-teman, saya pikir sangat positif ya jika dalam 1 minggu sekali kita mencoba berdiam diri antara 10-15 menit untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehidupan ini supaya hidup kita bisa lebih efektif dan sebagainya, dan berguna untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk tetangga dan lingkungan tentunya ya. Jadi hari ini yang sangat menurut saya sangat krusial untuk kita pikirkan bersama adalah ya kayak tadi ya, kita melihat zaman sekarang semakin hari bukan semakin baik tapi semakin aneh ya. Nah, dulu kita mungkin sering mendengar ada cerita-cerita dari kitab suci ya. Meskipun banyak orang menganggap kitab suci itu ada sebuah kitab kuno ya. Ada orang yang bahkan komentar depan saya itu kan hanya sebuah tulisan begitu. Nah, tentu ya betul tulisan ya. Dan kita harus berpikir ya, tulisan itu apakah berarti tidak ada gunanya, apakah berarti itu bohong karangan saja? Tentu tidak. Tentu tergantung siapa yang menulis tulisan itu kan. Itu yang penting, yang berotoritas apa tidak. Oke, nah kita mendengar cerita bahwa bagaimana ada sebuah kota di zaman dulu itu tentang Sodom dan Gomora, sehingga banyak orang berpikir Sodom itu dari kata sodomi gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana akhir cerita itu, kota Sodom itu dihancurkan oleh Tuhan dengan api belerang gitu ya, dicurahkan dari langit untuk menghancurkan kehidupan penduduk yang ada di Sodom dan Gomora itu. Kenapa bisa demikian? Oleh karena Tuhan melihat tingkah laku kehidupan orang-orang di kota itu sudah ya, istilah sekarang kalau di politik sudah nggak sesuai dengan tupoksi Tuhan ya. Artinya tugas dan fungsi ya, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia itu sudah keluar jauh dari konteksnya. Di mana kita melihat di sana kehidupan itu laki-laki itu kan harusnya kalau ya kawin atau berkeluarga, menikah ya sama dengan laki-laki kan ya, tentu sama dengan lawan jenisnya wanita. Tetapi kenyataannya di sana ya, laki-laki malah lebih senang laki-laki gitu, sebaliknya wanita lebih senang dengan wanita ya kan, dan lain sebagainya ya, mereka lebih senang kepada binatang dan lain sebagainya untuk berhubungan. Nah, tentu ini sudah selain itu dilengkapi dengan kejahatan manusia antar sesama manusia, itu sudah nggak jelas ya. Itu yang menyebabkan Tuhan merasa kecewa melihatnya, akhirnya Tuhan menghancurkan kota itu. Nah, kita mendengar betapa menyeramkan kalau Tuhan menghukum, dihancurkan semua ya. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan zaman sekarang? Apakah lebih baik daripada zaman itu? Oh, saya tidak tahu apakah Anda merasakannya. Saya merasakan kehidupan zaman sekarang itu sepertinya lebih parah daripada zaman Sodom dan Gomora. Di mana kita melihat yang dulu itu antara laki kawin sama laki, wanita sama wanita, bahkan manusia sama binatang dan sebagainya. Ini sekarang tidak ada, hampir bahkan lebih parah dari zaman itu. Nah, itu yang sekarang kita sebut dengan LGBT ya, sudah merajalela di mana-mana. Mereka malah menuntut
keinginan mereka itu dihargai oleh hukum, oleh negara, ya kan. Bahkan mereka nggak malu-malunya dan mereka dengan terang-terangan membuat demo untuk minta pengakuan dan sebagainya. Kemudian kita melihat juga, saya melihat itu sangat aneh ya sekarang ya. Kita melihat juga bagaimana itu kemarin saya menonton sebuah klip ya, video yang dikirim oleh teman, di mana dikatakan bahwa di negara luar sana, di negara-negara barat sana, ya kan, berapa negara LGBT itu sudah diakui oleh negara dan ada undang-undangnya. Bahkan kemarin saya melihat ada tokoh rohaniawan yang tidak bersedia memberkati itu pasangan LGBT itu ditangkap oleh aparat. Wah, ini luar biasa. Ya, jadi ini bukan hanya saja oknum lagi, tapi negara sudah mendukung hal-hal yang jelas ya, ini tidak benar di hadapan pencipta maupun di hadapan sesama manusia begitu ya. Nah, ini edan ya. Nah, kita melihat, lalu kenyataannya kita melihat sekarang pun ya, kita melihat di mana keanehannya zaman semakin edan, di mana kita melihat manusia itu, saya melihat banyak di medsos ya, manusia sudah memperlakukan binatang sebagai manusia ya, di mana kita lihat contohnya itu mereka bisa membuat acara-acara dengan dana besar untuk menikahkan binatang kesenangannya itu. Bahkan nah, ini yang saya tidak tahu ya, bahkan dengan upacara-upacara atau seremonial rohani lagi ya. Nah, sebaliknya juga ketika binatang peliharaannya meninggal ya, atau mati begitu ya, itu juga diadakan upacara-upacara tradisional tertentu begitu ya kan. Nah, satu sisi manusia menghargai binatang sebagai manusia, tapi di sisi lain anehnya justru sebaliknya ya, manusia terhadap sesama manusia malah saling membinatang-binatangin gitu ya. Nah, sehingga kita melihat ya, bagaimana kalau kita lihat saat ini dari remaja atau apa, kita sering banyak geng-geng motor di jalanan, mereka bisa bawa parang panjang sejam lalu saling membacok gitu. Atau mereka bisa menganiayain sesama ya kan, oleh karena ada dendam atau karena ada iri hati, atau kalau remaja masalah karena urusan romantika begitu, mereka bisa saling baku hantam gitu, sampai penganiayaan seperti banyak kasus yang sudah dipolisikan ya, yang melibatkan anak pejabat dan sebagainya. Nah, ini aneh ya, ini zaman sekarang ini memang, wah, ini saya nggak ngerti, kadang-kadang kita geleng-geleng kepala ya, kenapa manusia saat ini kesannya itu sudah tidak bisa membedakan mana putih, mana hitam, mana benar, mana salah, ya kan? Nah, justru kita kalau melihat di jalanan ya, atau kita sering mendengar, justru orang yang salah itu cenderung lebih ganas, lebih galak begitu ya kan. Wah, ini saya bingung ya, saya pun bingung. Dan tidak tahu apakah aparat juga kadang-kadang terkesan tidak berdaya atau apa gitu kan ya. Kita melihat tindakan-tindakan kejahatan ya, keanehan itu sekarang makin hari. Kita satu sisi merasa aneh, kesal, dan tapi ya kita juga tidak berdaya gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita melihat zaman sekarang itu makin edan dan sebagainya, apa yang kita harus lakukan kalau kita masih merasa normal atau mau hidup normal dalam hidup nilai kehidupan kita? Nah, saya mencoba memberikan beberapa poin, mungkin boleh kita pikirkan bersama. Nah, kalau cocok ya silakan kita lakukan. Pertama adalah, nah, pertanyaannya kita jelas melihat tadi ya, kita membandingkan itu, kita melihat bahwa kalau kita tarik satu kesimpulan, berarti kondisi zaman sekarang itu kita melihat jelas tidak lebih baik daripada Sodom dan Gomora. Nah, ini yang kita khawatirkan. Saya percaya Tuhan itu adalah maha adil. Kalau dia menghukum Sodom dan Gomora atas kebecatan moral manusia yang terjadi, saya juga sangat yakin Tuhan itu adil. Dia juga akan menghukum manusia-manusia sekarang yang bertindak lebih malah daripada
Sodom dan Gomora itu. Saya percaya itu. Jadi ini artinya dengan kehidupan, nilai-nilai kehidupan kebejatan moral manusia sekarang, jelas itu akan mengundang akibat, yaitu murka Tuhan akan ada di depan mata, ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, seruan saya kalau bisa kita lakukan, ada beberapa hal mungkin ya kita bisa coba berpikir bersama-sama. Nah, pertama adalah kita harus waspada, karena jelas ya kehidupan zaman sekarang itu sedang sedang nggak karu-karuannya gitu, nggak karu-karuannya ya. Yang jelas saya percaya Tuhan tidak akan tutup mata dan Tuhan tidak akan diam. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus memperbanyak perenungan dengan nilai hidup kita sendiri. Sebab ada istilah, siapa itu penulis buku yang sangat terkenal itu, kalau tidak salah Stephen Covey atau apa ya, saya lupa lah ya. Nah, di situ dikatakan, jadi ketika kita tidak bisa mengubah keadaan yang ada, maka adalah kembali bagaimana kita meresponnya, ya. Nah, sehingga kita kelihatannya tidak bisa mengubah, oleh karena seringkali kita melihat negara pun, aparat pun tidak bisa mengubah kebejatan-kebejatan yang ada. Jadi oleh sebab itu ada kembali bagaimana kita jangan ikut gila, tapi kita cara meresponnya ya. Ketika kita ke depan sudah ada tembok, nggak mungkin kita tabrak ya, karena temboknya sangat tebal, maka adalah kembali bagaimana kita merespon tembok itu. Nah, sehingga kita membuat dalam hal ini ya kita coba kembali kepada diri kita, yaitu kita mencoba introspeksi, membuat perenungan dengan kehidupan yang tentu itu berguna untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk tetangga dan sebagainya. Nah, itu penting adalah bagaimana kita kehidupan yang berimpact gitu ya, berimpact kepada yang lain. Nah, kita coba bertahan agar tidak terseret dengan arus ya zaman yang sangat edan ini. Oke. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah mari kita waspada, dan kita tentu kadang-kadang dengan kehidupan kita sendiri kita tidak kuat ya, kita bisa keseret arus dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita perlu minta kekuatan sama Tuhan. Nah, bagaimana cara kita minta kekuatan Tuhan? Adalah kita harus mencari Tuhan senantiasa, di mana ada sebuah wisdom mengatakan carilah Tuhan selama ia masih berkenan. Nah, ini artinya apa? Tuhan ini belum menjatuhkan murka ini ya. Tuhan masih sabar menunggu kita. Oleh sebab itu ini kesempatan bagi kita yang masih berpikir waras. Mari kita terus mencari Tuhan dan minta pertolongan Tuhan agar kita tidak terseret arus zaman edan ini. Oke, teman-teman, demikian wisdom ini. Semoga ya kita bisa mengajak kita untuk berpikir agar jiwa pikiran kita tetap sehat dan normal. Oke, salam wisdom buat kita semua.